Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu sehat-sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Untuk anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 7. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, karena semoga dalam berdoa nanti kita mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Cukup. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang bab 4 sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini nanti kita akan membahas tentang ketentuan sholat berjamaah, ketentuan makmum masbuk, cara mengingatkan imam yang lupa, cara mengingatkan imam yang batal. Tapi ini nanti kita hanya membahas beberapa saja. Oke, anak-anakku semuanya bisa dilihat dalam LKS halaman 39, gambar 1 dan gambar 2 ya. Oke. Kemudian setelah kita lihat gambar tersebut, anak-anakku semuanya sudah tahu itu gambar apa ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah yang akan dibahas ini meliputi pengertian sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, syarat imam dan makmum, dan pengaturan sholat dalam sholat berjamaah. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini mempunyai arti bersama-sama. Kemudian dalam bahasa Arab mempunyai arti kelompok atau kumpulan. Jadi sholat berjamaah menurut bahasa artinya sholat bersama-sama atau sholat berkelompok. Kalau menurut istilah syara, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dan salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Itu adalah sholat berjamaah. Seperti yang dikatakan atau firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Surat An-Nisa ayat 102 ya. Itu adalah dalil tentang sholat berjamaah. Yang kedua, hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Menurut sebagian ulama, hukumnya sholat berjamaah adalah fardu ain, dan sebagian berpendapat fardu kifayah, dan ada juga yang berpendapat sunnah mu'akad, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat, yaitu sunnah mu'akad. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah, yaitu selain mempererat persaudaraan sesama muslim, juga dapat menambah syiar Islam dan juga mendapat derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Yang artinya, hei manusia, sholatlah kamu di rumah kamu masing-masing. Sesungguhnya sebaik-baik sholat ialah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat 5 waktu, maka di masjid lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya anak-anakku, yaitu syarat menjadi imam ya. Syarat menjadi imam yang pertama adalah imam hendaknya lebih fasih bacaannya. Seperti sabda Rasulullah, An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu salasatan falyaummahum ahaduhum ahaqquhum bil imamati aqra'uhum.
Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mereka bertiga hendaklah salah seorang di antara mereka dijadikan imam, dan yang paling berhak atau patut di antara mereka untuk dijadikan imam adalah yang paling fasih bacaannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu laki-laki boleh menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perempuan tidak boleh jadi imam laki-laki. Yang keempat, orang dewasa boleh jadi imam untuk anak-anak. Ya. Itu adalah syarat menjadi imam. Dan yang kelima, orang yang sedang bermakmum dengan orang lain tidak boleh dijadikan imam. Jadi dalam satu majelis kalau sholat berjamaahnya masih berjalan belum sampai salam, maka makmum tidak boleh dijadikan imam. Oke. Yang keempat, syarat menjadi makmum. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam, sudah tentu. Innamal a'malu binniyah, rawahul Bukhari. Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam. Kalau imamnya ruku, makmum ya ruku, jangan mendahului imam. Yang ketiga, makmum hendaklah mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Nah, kemudian antara imam dan makmum dalam satu tempat, yang satu di masjid ya di masjid semua, yang namanya berjamaah ya dalam satu tempat, bukan yang satu di masjid kita di dalam rumah, itu nggak bisa ya. Yang kelima, makmum harus di belakang imam, sudah tentu, nggak ada yang namanya makmum di depan imam ya. Kemudian yang nomor 5, susunan shaf dalam sholat berjamaah. Yang pertama, apabila makmum hanya seorang, hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Yang kedua, apabila jamaah terdiri dari beberapa shaf, yang pertama, ini di belakang imam adalah shaf laki-laki dewasa ya. Kemudian yang kedua, setelah laki-laki dewasa, di belakang shaf laki-laki dewasa adalah shaf anak laki-laki. Kemudian di belakangnya lagi adalah shaf anak laki-laki ya, di belakang shaf anak laki-laki adalah perempuan dewasa. Dan yang keempat, di belakang shaf perempuan dewasa adalah anak perempuan. Jadi laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki, di belakangnya lagi adalah perempuan dewasa, setelah itu baru anak-anak perempuan. Itu adalah shaf dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, selain susunannya hendaklah shafnya diluruskan dan dirapatkan. Oke, itu tadi ya anak-anakku tentang sholat berjamaah. Walaupun sedikit, semoga anak-anak bisa paham. Kemudian untuk sebagai bahan evaluasi, maka ini ada soal. Nanti anak-anak kerjakan dalam link yang ada di bawah video ini, yaitu kerjakan LKS halaman 46, yaitu ulangan harian pilihan ganda nomor 1 sampai 10 ya. Itu sebagai nanti bahan evaluasi ulangan harian ya. Oke. Dan yang selanjutnya mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anakku semuanya selalu jaga kesehatan agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Jangan lupa evaluasinya selalu dikerjakan ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.